apakah saham PTPP bisa naik lebih tinggi lagi ya? Jadi teman-teman kalau misalkan lihat secara teknikal ya, PTPP ini kan sudah naik ya. Kalau misalkan teman-teman sempat untuk membaca insight di tanggal 26 Februari 2025 ketika PTPP ada di bawah ya, memang potensi kenaikannya cukup tinggi untuk PTPP. Kemudian kita lanjutkan di bulan Juni ini, posisi resistan. Jadi harga saham saat ini itu berada di harga resistan, gitu. Dia di resistan dan ini potensi double bottom ya, dengan target jangka menengah itu bisa ke 1000 sebenarnya. Nah, cuman syaratnya adalah untuk di bulan ini Juni paling tidak dia harus melewati 545. Jadi kalau 545 ini lewat, next targetnya di wilayah 600 dulu. Sampai sana dulu. Jadi teman-teman boleh nih pantau untuk PTPP ini untuk scalping ya, dengan teknikal yang cukup menarik. Scalping aja ya, karena itu tadi dia ini berada di wilayah resistan. Jadi kalau scalping itu lebih ke gimana ya, menurut saya itu scalping itu judi teman-teman. Karena kalau wilayah swing itu yang kayak ini, kalau posisinya ada di bawah ya, waktu di bawah itu baru enak untuk swing. Kalau udah posisi di pucuk seperti ini, walaupun kalau teman-teman lihat secara jangka 5 tahun ke belakang, harga 400 ini bukan di pucuk, ini masih di bawah banget. Nah, jadi kalau kita lihat secara teknikal, dia potensi ada flag seperti ini dengan target ke wilayah resistan, ini harus lewat dulu. Lewat 540 baru bisa naik ke 650. Potensinya besar untuk ke 650 kalau melewati 540 karena dia ada double bottom. Ya. Kemudian PBV-nya juga masih 0,2. Sebenarnya kalau secara fundamental, secara teknikal ini juga udah menarik. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan PTPP untuk menjadi pantauan scalping. Kemudian ada saham bank yang kemarin juga sempat kita bahas, teman-teman cek aja tuh di video sebelumnya kan kita bahas saham bank itu kan. Nah, ini juga menarik ya, karena teman-teman bisa gunakan scalping, dia sudah breakout hari ini, kemungkinan besar potensinya menuju ke area kotak ini ya, area 46790 sampai 4900, yang scalping tentu 4% sehari itu lumayan cukup oke lah ya kalau scalping. Kemudian ada saham di sektor properti juga yang masih dalam fase akumulasi. Teman-teman bisa perhatikan juga, ini menarik ya. Chartnya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini flag. Nah, tergantung nanti market maker itu mau bentuk seperti apa. Tapi ini menurut saya ini sudah cukup bagus ya, karena teman-teman udah tahu kan bahwa diprediksi untuk bulan bulan Juni itu ada penurunan suku bunga. Terus kalau misalnya teman-teman melihat secara teknikal jangka yang lebih menengah, ini polanya apa nih menurut teman-teman? Pola reversal, apakah ini bisa kembali ke 20.000? Nah, itu kita lihat nanti. Yang penting secara teknikal swing ini udah bisa ya, posisinya posisi buy dengan target terdekat itu TP1-nya itu adalah wilayah ini. Wilayah 11875, kemudian TP2 itu wilayah kotak ini karena memang dia ada hutang di 14.000. Kemudian saham teknologi ya, ini saya spill aja nih karena saya udah sering bahas ini di komunitas ya, di grup. Ini juga menarik untuk swing, walaupun dia sudah keluar dari area beli ya, dia udah keluar dari area beli, tapi kita kawal aja, jadi tinggal taking profit aja. Kalau memang udah dirasa kayak lama sekali pergerakannya, udah taking profit aja karena kan posisinya sudah cuan. Jadi target pertama kita saya ingatkan ya untuk wilayah di wilayah kotak ini, entah di 149 sampai 159 ya. Kemudian TP2 itu adalah wilayah kotak ke atasnya lagi, karena kan teman-teman tahu bahwa si Bukalapak ini melakukan mesop. Kalau dia mesop, maka mesopnya kan di harganya agak cukup tinggi. Otomatis kan kalau saham masih di bawah ya nggak laku mesopnya. Jadi dia harus dinaikkan. Kemudian ada saham di sektor tol, nah, jalan tol nih. Ini menarik ya, karena sudah bagi dividen, kemudian asing sudah melakukan akumulasi kembali dalam seminggu ke belakang ya. Kalau kita lihat dari chart, ini juga menarik untuk chart reversal double bottom juga bisa. Pokoknya dia bentuk reversal. Nah, dia area taking profitnya ya di area kotak ini. Jadi kalau dari sekarang ke area kotak ini kan lumayan ya, 10 sampai 16 ribu. Nah, kalau area kotak break out, barulah dia ada pola kelanjutannya. Ini breakout kotaknya, maka next target ke 5.700 ya, kayak gitu.
Kemudian saham yang di sektor bank ini juga sudah di video sebelumnya juga kita bahas. Jadi dia udah hari ini, hari ini dia sudah naik. Teman-teman yang sudah beli ya profit, yang sudah punya barang dari bawah itu juga udah profit. Next, ini bisa digunakan untuk scalping. Jadi kalau masih ramai besok, yang buat teman-teman yang nggak sempat untuk buy di bawah dengan ambil posisi swing, ya teman-teman posisinya scalping karena targetnya masih tinggi nih. Target pertama yang terdekat itu di area kotak, kemudian yang tertinggi masih di 1700 sampai 1800. Lumayan kalau misalkan berani ambil dengan, pokoknya dia harus lewat dari 1470 baru bisa lanjut ke berikutnya. Nah, karena kan resistannya di sana teman-teman. Kemudian saham properti juga yang sudah pernah dibahas di video sebelum 2 hari lalu ya, video tentang saham sebelumnya, ini juga sudah naik, jadi bukan posisi buy lagi, tapi dia adalah posisi buat teman-teman yang memang barangkali besok saham properti manggung, itu bisa dijadikan untuk scalping ya. Target pertama pasti di area kotak ini, next target di berikutnya di 1300-an ke atas. Kemudian saham ini juga akan baru direkom juga sih untuk scalping sih, walaupun sebenarnya ini adalah salah satu saham yang sudah cukup di bawah, jadi entah teman-teman mau pakai swing atau scalping juga menurut saya oke gitu. Tapi untuk kali ini mungkin saya akan lebih rekom ke scalping aja. Karena di order booknya itu sedikit volume yang ditransaksikan. Walaupun nilai transaksinya gede. Nah, ini bisa di-scalpingkan dengan wilayah target di wilayah kotak yang pertama. Itu ya selama dia belum masuk ke area kotak itu kita masih bisa selalu gunakan scalping kalau ada pembelian besar di running trade-nya. Kemudian next target tentu di resistan di 8.000-an. Nah, itu udah lumayan ya. Coba teman-teman bisa melihat ya. Teknikalnya ini udah cakep sih sebenarnya ya. Ini udah technical reversal sebenarnya. Cuman ya karena transaksinya sedikit ya gampang sekali untuk bergerak naik. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ya, ini kasarnya aja, kira-kira seperti inilah chart yang bisa dibentuk. Jadi teman-teman menarik nih saham semen. Dividennya juga gede ya, mulai tahun ini lumayan gede. Kemudian ada properti juga. Ini properti lumayan cukup banyak ya teman-teman, karena memang kita mengambil momentum di mana potensi penurunan suku bunga. Ya, jadi ini salah satu saham properti yang menarik juga. Polanya juga menarik ya. Ini adalah pola reversal seperti ini. Sebenarnya kalau dalam analisis teknikal itu subjektif teman-teman, tergantung dari yang membuat analisisnya. Jadi kalau orang bilang pola cup gitu misalkan, ya udah gitu. Jadi dia emang benar-benar subjektif sih sebenarnya. Kemudian ini bisa reversal ya. Kalau kita lihat gambar targetnya, nah bisa seperti ini dalam jangka pendek ya. Jadi target terdekat itu adalah wilayah kotak ini. Tapi kalau reversalnya kuat, target berikutnya itu ada di sini teman-teman, di sekitar 1200-an ya. Memang itu adalah hutangnya dia ya. Jadi boleh nih teman-teman yang punya, entah mau average down itu boleh. Kemudian ada SCMA. Aduh, kesebut sahamnya bro. Nggak apa-apa deh. Jadi salah satu saham yang lumayan cukup bagus ya, dan teknikalnya juga berada di bawah. Ini teman-teman, maunya saya spill aja sih supaya apa, teman-teman kepo gitu ya. Tapi ini secara teknikal dia udah mantul dari support. Nah, ini juga bisa menjadi area akumulasi yang bagus ya. Teknikalnya juga cukup bagus. Kemudian kalau dia berhasil masuk area kotak pun dia sebenarnya udah breakout dari bullish flag-nya jangka menengah teman-teman. Nah, kayak gini dia udah breakout. Next bisa jangka menengah ya, itu bisa kenaikannya bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi kira-kira sentimen apa tuh yang menggoreng saham ini supaya naik lebih tinggi ke 300? Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Kira-kira apa sih sentimennya? Tapi untuk posisi sekarang adalah posisi swing yang sangat cukup oke untuk akumulasi sahamnya. Kemudian ada saham yang viral, perusahaan yang viral memecat pegawainya. Nah, ini juga bagus tuh beritanya. Kalau udah ada berita buruk itu udah bagus banget. Tapi ini cukup pantauan scalping atau swing ya. Nantilah kita akan lihat dulu, dan kita akan rilis
trading plan-nya di channel Insight. Jadi teman-teman yang belum gabung dengan channel Insight sayang banget sih gitu. Nah, ini juga menjadi saham yang pantauan scalping ya, untuk mencari beberapa profit gitu. Kalau ramai tiba-tiba gara-gara viral kemudian transaksinya ramai, ini juga bisa menjadi pilihan untuk scalping. Ya, jadi teman-teman bisa pilih lah. Nah, ini juga udah direkomendasikan untuk swing, ada kok rekomendasinya di grup diskusi, udah pernah saya sampaikan, dan secara teknikal juga ada penan flag ya. Ini potensial kalau dia breakout dari zonanya itu, dari resistan lah, maka ini potensi kenaikannya cukup tinggi ya. Ada hutang kok di atas. Nah, jadi target pertama area kotaknya ini teman-teman dari sekarang pun bisa dapat belasan persen ya, lumayan. Kemudian next target berikutnya 30-an. Jadi ya lumayan cukup tinggi potensi kenaikan sahamnya.